Sananta akui harus kerja keras demi dipanggil ke timnas. Ramadan Sananta menjadi top skor di Piala Presiden 2024. Ini menjadi modal bagus baginya untuk dipanggil ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persisolo tersebut mencetak 3 gol sepanjang ajang Piala Presiden 2024. Catatan tersebut sama seperti Charles Lokolinggoy dan Leo Gaucho. Sananta dianggap lebih berhak menyandang gelar top skor menurut panitia penyelenggara. Alasannya karena Sananta punya menit bermain yang lebih sedikit. Ini seakan menjadi pembuktian Sananta sebagai salah satu penyerang lokal yang paling berbahaya. Dia bakal memberikan yang terbaik kalau dipanggil ke timnas Indonesia. Skuad Garuda besutan Sinteyong saat ini tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan di sana semakin berat. Ya, saya harus kerja keras lagi karena ini memang suatu langkah yang bagus buat saya. Sedangkan saya sebagai pemain muda bekerja lebih ekstra di klub dan timnas, kata Sananta. Saya persiapan terbaik. Kalau dipanggil saya harus berikan yang terbaik, Sananta menegaskan. Alkan Bagot resmi dipinjamkan ke Blackpool. Bek Timnas Indonesia, Alkan Bagot bergabung dengan klub Ligue 1 Inggris, Blackpool dengan status pinjaman selama 1 musim dari Ipswich Town. Bek berusia 21 tahun ini tampil mengesankan di paruh kedua musim lalu saat dipinjamkan ke Bristol Rovers di Skibet Ligue 1. Sebagai pemain Indonesia, Bagot merupakan lulusan Akademi Ipswich sebelum mendapatkan menit bermain di tim utama saat dipinjamkan ke Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Bek tengah ini telah bermain sebanyak 24 kali untuk timnas Indonesia dan dengan tinggi 6 kaki 5 inci, menambah kehadiran fisik yang kuat bagi lini belakang Paul menjelang musim baru. Bagi Alkan, menit bermain adalah yang terpenting. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini, dan saya senang bisa memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Alkan. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain, kelompok yang sudah ada di sini semuanya sangat positif. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini, dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Lanjutnya, saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melesat belasan posisi. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat belasan posisi jika menghancurkan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut perhitungan OKZone di laman footballranking.com, kemenangan atas dua negara teras Asia itu menghasilkan 40,76 poin di ranking FIFA. Jika menang atas Arab Saudi nanti, skuad asuhan Sinteyong sendiri akan mendapatkan tambahan 19,38 poin. Kemudian, jika menang atas The Socceroos julukan Australia, timnas Indonesia akan meraup 21,38 poin. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda julukan timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,149,49 angka. Kondisi itu sendiri membuat timnas Indonesia diprediksi naik 11 posisi dari peringkat 133 ke 122 dunia. Tim-tim yang berpotensi digeser timnas Indonesia di ranking FIFA adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, Zimbabwe, Republika Afrika Tengah, Siprus, Malawi, Niger, India, Estonia, dan Sierra Leone. Lantas, apa modal timnas Indonesia menumbangkan dua negara langganan Piala Dunia di atas? Timnas Indonesia sendiri pantang minder saat tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebab Arab Saudi sendiri kerap kali kalah saat bermain di kandang.
Pernah di sepanjang 2023, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga tandang. Secara pencapaian, timnas Indonesia dan Arab Saudi juga setara. PSSI rencanakan uji coba timnas Indonesia vs Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert Trine, di kantor Kementerian BUMN RI Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pagi WIB. Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN RI itu, membahas banyak penjajakan, termasuk kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Pagi tadi bertemu Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Gereja, tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya, @RICKTHAR, Senin 5 Agustus 2024. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNVB, imbuh Erick Thohir, yang juga mantan bos Inter Milan ini. Soal peluang latih tanding timnas Indonesia kontra Belanda bakal digodok untuk seluruh level Asia, termasuk timnas putri. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Kedekatan antara Indonesia dengan Belanda dan PSSI antara KNVB makin lengkap menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari tahun 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Ke-10-nya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner Jahitze, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Martin Paes, Calvin Verdun, dan Jan Selven. Format baru bikin Nathan Choaon yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berupaya untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia 2026. Lewat format baru, bek Nathan Choaon yakin skuad Garuda punya peluang berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, Indonesia akan berjumpa lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu lolos ke Piala Dunia 2026 adalah impian. Ujar Nathan Choaon dalam wawancaranya dengan FIFA.